adik-adik. Selamat hari Minggu kakak. Shalom. Hari ini kita kembali ibadah sekolah minggu secara online. Nah kak, menurut kakak adik-adik di rumah udah siap belum ya untuk ibadah? Menurut kakak gimana? Kita teropong mereka yuk kak. Yuk kak. Kita lihat dulu ya kak, yang sebelah kiri. Ceng ceng jeng jeng. Wah kak, ada anak sekolah minggu yang masih tidur-tiduran nih. Coba kakak di sebelah kanan. Kakak lihat sebelah kanan ya kak. Wah, masih ada yang makan kak. Masih ada yang makan. Wah, padahal kita mau ibadah loh adik-adik. Sekarang ayo untuk adik-adik yang belum siap, kita siapkan diri kita. Duduk yang rapi dan sopan. Siapkan Alkitab, kidung jemaat, serta uang persembahannya. Oke? Kakak kasih waktu ya untuk mempersiapkannya. Anak sekolah minggu, yes. Yesus emang sip. Nah, sip banget nih kak. Adik-adik sekolah minggu sudah siap untuk beribadah. Sekarang kita mau memulai. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Tuhan Yesus sangat cinta sama kakak-kakak yang di sini, sangat cinta juga sama adik-adik sekolah minggu. Nah, adik-adik, kasih Yesus itu amat manis dan indah, dan di dalamnya kita dapat berbuah banyak. Ayo adik-adik, kakak ajak adik-adik untuk berdiri. Ayo berdiri yuk. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bernyanyi kasih Yesus, dilanjutkan lagu Yesus pokok. Adik-adik di rumah ikuti gerakan kakak yang di sini ya. Kita bernyanyi kasih Yesus. Kasih senyum cerianya ya. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh sungguh indah. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh oh sungguh indah. Yesus pokok dan kitalah caranya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah.
Adik-adik, mari kita berdoa. Allah yang baik, Allah yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih hari ini kami diberikan kesempatan untuk beribadah sekolah minggu secara online. Terima kasih Tuhan atas setiap penyertaan-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kami mohon berikanlah kami hikmat dan kebijaksanaan sehingga kami boleh mengerti apa yang kami dengarkan pada firman-Mu hari ini. Kami juga mau serahkan ya Bapa, ibadah ini dari awal hingga akhirnya hanya dalam tangan pengasihan-Mu saja. Kiranya Tuhan yang boleh pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Allah menciptakan segala sesuatu dari yang terbesar sampai yang terkecil, dan Allah memelihara itu semua, menjaganya senantiasa. Sebelum kita membaca epistel kita hari ini, kita bernyanyi lagu Si Semut Yang Kecil. Si semut yang kecil, buat apakah kamu waktu musim panas kumpul rezeki? Meski badanmu lemah, Allah Bapa pelihara. Orang yang percaya makin teguhlah. Si semut yang kecil. Si semut yang kecil, buat apakah kamu waktu musim panas kumpul rezeki? Meski badanmu lemah, Allah Bapa pelihara. Orang yang percaya makin teguhlah. Epistel kita minggu ini diambil dari Matius 6 ayat 31 sampai 34. Kita akan membacanya secara bergantian. Ayat yang terakhir kita membacanya bersama-sama. Matius 6 ayat 31 sampai 34. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita bersama. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, sebelum kita membaca ayat hafalan kita minggu ini, kita saksikan dulu ayat hafalan dari teman-teman kita minggu lalu. 2 Petrus 3 ayat 11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Makasih. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Filipi 4 ayat 19. Udah ya adik-adik, silakan buka Alkitabnya. Ayat hafalan kita diambil dari Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Adik-adik, kakak kasih waktu untuk menghafalkannya ya. Sekarang
kita sama-sama mengulang ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita diambil dari Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita bernyanyi Dibuka-buka Alkitab. Dibuka-buka Alkitab, dibuka-buka Alkitabnya dibuka lalu dibaca. Dibaca-baca Alkitab, dibaca-baca Alkitabnya dibaca lalu berdoa. Yesus cinta kita semua yang rajin baca Alkitab. Kita ulangi sekali lagi, dibuka-buka. Dibuka-buka Alkitab, dibuka-buka Alkitabnya dibuka lalu dibaca. Dibaca-baca Alkitab, dibaca-baca Alkitabnya dibaca lalu berdoa. Yesus cinta kita semua yang rajin baca Alkitab. Adik-adik sekolah minggu, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik, karena Engkau pelihara hidup kami hingga pada hari Minggu ini. Kami dapat kembali untuk beribadah online di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau terangi hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti tentang firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk anak sekolah minggu, yaitu yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 13 ayat 32 sampai dengan 33. Matius 13 ayat 32 sampai dengan 33, demikian firman Tuhan. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, supaya kita bisa mengerti tentang firman Tuhan ini, ayo kita sama-sama duduk yang manis. Kita mau dengar cerita dari kakak guru sekolah minggunya. Kita dengar sama-sama ya. Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Wah, belum kedengeran suaranya. Selamat hari Minggu adik-adik. Adik-adik, bagaimana kabarnya pada hari ini? Harus tetap sehat ya, dan tetap semangat. Nah adik-adik, kali ini ketemu sama Kak Tiar. Hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan tentang perumpamaan biji sesawi. Adik-adik penasaran gimana sih ceritanya? Nah sebelumnya kakak mau kenalkan lagi nih, ada 2 teman kita. Masih ingat gak namanya? Kakak kenalkan lagi ya. Yang ini namanya Haka.
Nah, sedangkan yang sebelahnya bernama BP. Nah, adik-adik, hari ini ceritanya tentang mereka berdua. Bagaimana ceritanya? Ayo, duduk yang manis, kita dengarkan ceritanya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita untuk memuji nama Tuhan yang Esa, untuk memuji nama Tuhan yang Esa. Matahari bersih. Suara kamu bagus ya, Bebe? Tidak juga, Haka. Aku kan masih belajar. Masih bagus suara kamu, ya kan? Tidak loh, Bebe. Suaraku ini belum apa-apa. Wah, apakah ini karena kamu sering ikut Qur'anak di gereja ya? Tidak juga sih. Tapi bisa jadi. Haka, kamu kenapa nggak ikut aja Qur'anak sama seperti aku? Suara kamu kan jauh lebih bagus. Kamu juga bisa main gitar, main piano. Kenapa nggak ikut sama aku? Banyak loh teman-teman kita di sana. Aku malu sekali kalau aku harus ikut Qur'anak di gereja. Kenapa? Aku bisikin ya. Aku tidak punya teman. Wah, kamu salah, Haka. Kalau kita di gereja itu teman kita banyak sekali. Kamu percaya nggak sama aku? Percaya, aku percaya. Tapi aku malu. Haka, mau nggak aku kasih tahu sesuatu? Aku aja awal-awalnya malu sekali. Aku kan nggak bisa nyanyi. Kamu tahu itu kan, Haka? Nah, tapi mama aku selalu ajak aku untuk ikut Qur'anak di gereja. Mama aku bilang, Bebe, ayo mama antar kamu ikut Qur'anak di gereja ya. Teman-teman kamu banyak di sana, kegiatannya juga banyak sekali. Awalnya aku juga nggak mau loh, Haka. Tapi mama selalu beri aku motivasi. Sampai akhirnya aku ikutlah Qur'anak. Lama-lama aku menikmati. Aku makin belajar dengan cara bernyanyi bagaimana yang bagus. Dan juga aku punya banyak teman. Dan yang paling penting, aku jadi bisa melayani di gereja, di ibadah sekolah minggu. Kamu lihat kan kalau di video online kita? Iya sih. Nah, Haka, ayolah ikut. Gak apa-apa, jangan malu. Kamu pernah dengar kan cerita dari Inang Renti kalau tentang perumpamaan biji sesawi. Biji sesawi itu konon ceritanya dia biji yang kecil sekali. Tapi dia bisa tumbuh menjadi pohon yang besar. Daunnya banyak. Dan burung-burung bisa hinggap di sana, bersarang. Dan juga manusia bisa berteduh kalau hari panas. Nah, sama seperti aku. Awalnya pun aku merasa kecil sekali. Maksudnya gak pede gitu loh. Tapi lama-lama setelah aku jalani, aku berdoa, akhirnya aku jadi aktif Qur'anak. Dari situ aku makin percaya diri. Aku belajar bernyanyi dan paling penting aku jadi bisa melayani Tuhan dari lagu-lagu pujian. Gimana ya? Aku tertarik dengan yang kamu bilang loh, Bebe. Nah, ayo
Ayo kalau gitu Haka, besok jam 4 sore di gereja kita akan diadakan Qur'anak. Ya, tetap mematuhi protokol kesehatan, tetap pakai masker. Nah, gimana? Oke deh, kalau begitu aku mau. Oke, kita ketemu besok ya di gereja. Kamu jangan minder, kamu pasti bisa. Talenta yang Tuhan berikan kepadamu harus kamu lakukan, kamu latih untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita harus bersinar demi nama Tuhan. Oke Haka? Oke Bebe. Sampai ketemu ya Haka di gereja. Oke? Oke, terima kasih Bebe sudah ajak aku. Tuhan berkati ya. Iya Haka, Tuhan berkati. Nah adik-adik, tadi kita sudah dengarkan cerita tentang teman kita Haka dan BP tentang bagaimana perumpamaan biji sesawi. Ya, tadi sudah dikatakan bahwa biji sesawi termasuk biji yang kecil sekali, tapi bisa tumbuh menjadi tumbuhan yang sangat besar dan rindang. Burung-burung bisa hinggap di sana, bahkan kita bisa berteduh di bawahnya. Nah, semoga adik-adik terberkati dengan firman Tuhan hari ini. Ada aktivitas loh. Aktivitasnya adik-adik akan menanam kacang hijau yang ditanam di dalam sebuah tempat di mana tempatnya sudah diisi oleh kapas yang berair. Nanti kakak cantumkan ya bagaimana cara membuatnya. Kakak cantumkan videonya. Nah adik-adik boleh lakukan di rumah. Nanti adik-adik perhatikan bagaimana tumbuhnya kacang hijau itu sampai tumbuh batang dan tumbuh daunnya. Nah itu termasuk tentang pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Sedangkan biji sesawi yang kecil saja diberkati Tuhan, bagaimana dengan kita manusia ciptaannya? Oke adik-adik, sampai di sini dulu, kita ketemu lagi dalam ibadah kita minggu depan. Pertama, siapkan air, gelas, kacang hijau, dan seterusnya, tumbuhan kacang hijau akan tumbuh semakin besar dan semakin tinggi. Iya, kita sudah mendengarkan cerita tadi dari kakak guru sekolah minggu. Siapa di sini seperti yang ada dalam cerita itu? Yang menjadi anak yang minder, yang mungkin merasa enggak mampu apa-apa karena dia masih kecil atau karena dia merasa tidak bisa. Apakah adik-adik sekolah minggu pernah begitu? Ya mungkin ada ya sebagian kita yang merasa seperti itu. Aku nggak bisa, aku kecil, aku nggak tahu apa-apa. Mungkin ada yang begitu seperti cerita kakak guru sekolah minggu. Tapi firman Tuhan hari ini berbicara kepada kita. Pohon yang namanya pohon sesawi itu kalau di negara asalnya Tuhan Yesus, dia bijinya kecil. Tapi
Tapi kalau sudah tumbuh dan bertumbuh, maka dia menjadi pohon yang besar dan bisa menjadi tempat berteduh dan tempat bersarang burung-burung. Adik-adik sekolah minggu, walaupun kita kecil, walaupun kita merasa kita lemah, sekecil biji sesawi yang dikatakan Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini, tapi kalau Tuhan bekerja memelihara dan memberi kekuatan kepada kita, maka bisa seperti pohon sesawi. Dia besar, tempat berteduh, tempat bersarang burung-burung. Adik-adik sekolah minggu juga begitu. Kalau kita walaupun kecil dan lemah mau berserah kepada Tuhan dan setiap hari mau melatih dirinya di dalam Tuhan, maka kita akan menjadi anak sekolah minggu yang kuat imannya, yang tangguh imannya, yang bisa menunjukkan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita, karena memang Tuhan yang pelihara kehidupan kita ini. Oleh karena itu, seperti yang diceritakan oleh kakak guru sekolah minggu tadi, ayo jangan mau minder, jangan mau bilang gak bisa, jangan mau katakan aku tidak mampu. Ada Tuhan yang pelihara kita. Yang terpenting adalah mari kita berserah kepada Tuhan. Biar Tuhan yang menguatkan kamu, karena dialah yang memelihara kehidupanmu, sehingga kamu pun nantinya bisa menjadi kuat dan tangguh hidupnya di dalam imanmu kepada Kristus. Yang terpenting adalah mari setiap hari berserah kepada Tuhan, setiap hari mau memuji memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ayo adik-adik, kalau masih ada temannya yang masih minder, merasa lemah, seperti cerita kakak guru sekolah minggu tadi, kalau kita bisa mengajak mereka, kita ajak mereka untuk mau memuji Tuhan. Kita ajak mereka untuk berserah kepada Tuhan, sehingga kita akan sama-sama merasakan bagaimana pemeliharaan Tuhan memberi kekuatan dalam kehidupan kita. Ayo kita sama-sama mampu melakukan apa yang seperti firman Tuhan katakan, sehingga kita pun mampu untuk memuliakan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau menyapa kami melalui firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari Minggu ini dalam ibadah kami. Kami juga sudah mendengarkan cerita dari kakak guru sekolah minggu kami. Biarlah kiranya cerita itu menjadi satu pelajaran yang berharga untuk kami masing-masing, sehingga kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang senantiasa mampu untuk berserah kepada pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami pun dikuatkan untuk menjalani hidup kami dari mulai masa kecil kami, dari mulai masa kanak-kanak kami, sampai pemeliharaan Tuhan kepada kami nantinya hingga kami dewasa. Kami yakin dan percaya Bapa, jikalau Engkau menyertai kami, maka kami pun akan mampu melakukan apa yang Tuhan firmankan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memuji dan memuliakan Dia. Sekarang kita mau memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita. Kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 422. Yesus berpesan. Kita nyanyikan bersama. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah.
Adik-adik sekolah minggu, kita sudah selesai tadi memuji Tuhan dengan nyanyian dan doa. Kita sudah selesai belajar akan firman Tuhan dan kita juga sudah memberikan persembahan kita. Oleh karena itu, kita akan mengakhiri ibadah online kita pada hari ini. Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan memberkati. Kaki ada 3 kaki.